Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita ketiga. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini memperoleh syafaat yang mulahir dan insya Allah dipertemukan di Radha Minal Jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz sehat selalu ya Ustadz ya, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, syukran Pidana. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. حمدا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Bapak Ibu yang muliakan, Bunda Ana dan Mbak Rifa selaku koordinator dari TJWI. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Quranic Journey kita, bagiannya ke-9, dan hari ini kita sampai pada surah Al-Hasyr ayat 13. Semoga pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan semuanya menjadi catatan amal kebaikan kita, dan pertemuan yang akan datang yang akan kita lakukan semoga dimudahkan, diberikan kebaikan, keberkahan, dan kemampuan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mengkaji, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Baik, Bapak yang muliakan, seperti biasa sebelum kita lanjut pada uraian ayat ke-13, kaji hadis qudsi, hadis nabawi, dan juga ikhtisar surah Ayat 15 kali Ustaz. ke-15. Surat 15 ya. Oh, ke-15 hari ini ya. Iya. Oh, ya mohon maaf, ke-15 ya. Iya betul, 15 ya. Baik. Baik, seperti biasa kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Ya, Bapak Ibu yang sudah menebalkan. Bunda Bunga sudah ya. nah, boleh. Silakan, Bu. Ya, kurang dengar apa Ustaz tadi? Apa, Bu? Baca ya Pak Ustaz. Menebalkan. Menebalkan dulu, Bun. Iya, menebalkan dulu. Ustaz. Silakan, boleh. Kalau sudah, Bunda Nunung udah ya? Baik, silakan, Bun. Oh, dilihat yang gini. Siapa nih? Oh, Bunda Rina dulu nih, Bunda Rina. Iya, Bunda silakan. Rina ya Bunda Rina. Oke, baik, Bun. Selanjutnya urayanya silakan. Mana, Bu? Oh, itu ya. Alhamdulillah.
Ada berapa? 18 ya Bun ya? Katanya. 18. Baik, Alhamdulillah. Barakallah fiik. Selanjutnya silakan. Siapa lagi? Bu. Oh iya. Iya, saya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Hmm. Ini udah Ah, ini uraiannya urayanya udah ya. Berapa kata Bun? Jadinya tuh 16 juga Pak Ustadz. Oh, 16 sama. 16. Baik, 16. Selanjutnya silakan. Dan Nunung, Pak Herman ya? Ya, saya dulu. Ya, Ustaz, ya. menebalkan. Eh, berdua itu siapa tuh? Pak Herman tuh ya? Yang ini saya nih. Ini Bu Nunung yang Oh, Bu ditambah. Nunung. Iya. Ini Rabu. dapat ini fotokopian Ini terus lagi nggak ya, dibawa. Oh, ketinggalan ya. itu kata zakunya Ibu kurang alif ya. Coba sebentar daripada ini. Penebalannya itu. Ketika Nah, ini menambahkan iya zaku, coba ke bawah lagi Bu sedikit. Ini nazaku yang kalau di uraian za-nya kurang alif, kalau di ayat wawunya yang kurang alif. Gitu ya. coba. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Hmm. 16 Ustaz. 16 kata Iya. ya. Baik, alhamdulillah. Silakan. 18. Ya, Pak Herman, monggo Pak Herman, Herman. silakan. Oke, Ustaz. Ini ya, Ustaz. Oh, iya. Pak Herman. Menebalkan. Sekarang urayanya. Monggo. Urayanya ini, Ustaz. Monggo. Iya, ada berapa kata tuh, Pak? Ada 17 cuman, Ustaz. 17 ya. Jadi udah lengkap, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18. Ah, ini. Baik, nanti kita sama-sama urai ya. Selanjutnya Bunda Tin nih, Bun. Bunda Tin. Bunda Tin, silakan. Silakan. Bunda Silakan, Tin. Bun. Ada Bun Anin. Baik, alhamdulillah. Sekarang urayanya, Bun. Silakan. Rayanya Mm-mm, urayanya. Ke atas lagi, Bun, terus. Terus. Ya, terus. Ada berapa tuh, Bun? ada 16 Ustaz. 16. Baik. Kita lanjutkan. Siapa lagi? Oh, Rifa Buana yang Siapa lagi? Pak Jenderal sudah? Coba, Ah, Pak Ustaz. monggo, monggo. Monggo, Pak Zainal, monggo. Ya, Insyaallah, Ustaz. di monggo. Kama talil ladzina min qablihim qad yazaqu wa amrihim wa lam azabun alim. Baik, urayanya silakan Pak Ji. Ya, ada 16, Ustaz. Ya, 17 ya Pak Ji? 17 Pak Jenderal. 17, 17. 17. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Amin. Baik, insyaallah. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah ya? Kita akan coba ini ya. Oke. Nanti kayaknya memang nggak ada antara seputar itu ya. 16, 16, 17, 17. 18 ya. Kalau kurang mungkin ada yang belum Double. Enggak selesai dipisah. ya. Kalau yang lebih mungkin ada yang kelewatan. Ada Baik. penambahan. Iya, sebelum kita lanjut, monggo siapa Bunda Ana yang akan Silakan dengan membacakan? Bunda Eliawati, silakan Bun. Baca Nah, suratnya, Bun, ayat 15, surat Al-Hasyr. silakan. Ya, baik, siap Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsalil ladzi min qablihim qaribun wa bala amrihim walahum adzabun alim. Artinya, mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, yaitu orang Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk, terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Shadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Makasih Bunda Eli. Nah, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Nah, gitu ya. Pendek ayatnya. Kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Ini masih berbicara tentang kelompok Yahudi yang berada di Madinah. Kamatsali seperti alladzina orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Siapa? Qariban yang dekat. Ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh itu kaum musyrikin. Yang dekat itu saudara-saudara mereka orang Yahudi yang sebelumnya telah terusir dari Madinah. Siapa mereka? Banu Qainuqa. Sebab ayat yang sedang kita bahas, yang sedang kita kaji sekarang adalah Bani Nadhir. Dan persis pada peristiwa pengusiran Banu Qainuqa itu terusir ke Madinah dari Madinah karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Meskipun agak sedikit berbeda kisah yang terjadi pada bangsa Qainuqa atau Bani Yahudi Qainuqa dengan Bani Yahudi Bani Nadhir. Kalau Bani Qainuqa itu mereka mempermalukan seorang wanita, lalu orang wanita itu dibela oleh saudara yang Muslim, lalu saudara Muslim itu membunuh daripada orang Yahudi yang mempermalukan wanita Muslim tadi. Lalu berkelompok orang-orang Yahudi itu membunuh seorang sahabat yang membela kaum wanita tadi. Akhirnya karena mereka tidak taat pada perjanjian untuk menjaga kota Madinah aman, untuk menghormati orang lain, keyakinan lain, mereka tidak taat itu. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, Yahudi Bani Nadhir, pengkhianatan mereka terhadap perjanjian adalah seharusnya mereka menepati untuk sama-sama membantu menolong atau bila ada kelompok atau di antara warga Madinah yang tertawan atau di antara warga Madinah yang terkena dam, terkena qisas, dan qisasnya lalu kemudian itu dibayar dengan kifarat, maka kifarat sejumlah biaya yang harus ditanggung itu ditanggung bersama oleh orang-orang yang berada di Madinah. Muslimkah, Yahudi, Banu Khazraj, Aus, dan sebagainya. Tetapi mereka enggan untuk memenuhi perjanjian yang sudah tertera tadi. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi SAW. Nah, akhirnya mereka terusir dari Madinah. Dzaqu wabala amrihim. Mereka merasakan wabal. Apa itu? Akibat buruk dari perbuatan mereka karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Walahum azabun alim. Dzaqu wabala amrihim. Mereka merasakan kehinaan di dunia karena terusir dari Madinah. Ya. Mereka terombang-ambing keluar dari kota Madinah mencari tempat penghidupan. Dan nanti di akhirat walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang amat pedih. Nah, itulah kira-kira pesan singkat daripada surah Al-Hasyr ayat 15. Betul, ayat 15. Demikian Bapak Ibu. Baik, coba kita lihat rincian ayatnya, kata-katanya. Mungkin saya nanti bisa jadi kurang juga ya. Kita cek nanti ya Bapak Ibu ya. Kalau saya itu jumlahnya ternyata 17, tapi kelihatannya salah. Harusnya kelihatannya jumlahnya bukan 16 ya.
Gitu ya. 18. Ya, tapi kita lihat nanti lah. Ah, ah. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Mari kita urai dari awal ya, dari awal. Hmm. Nah, kama tadi K itu apa tuh? Seperti Seperti ya, seperti. huruf Itu huruf. Huruf apa itu? Jar. Ini huruf apa namanya? Seperti. Ini hurufnya huruf jar. Nama sali. Perumpamaan. 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 Jadi masal itu perumpamaan. Isim Isim. Ini mana apa? semacam Ini masdar. Ya, pasti. masdar. Ya masdar. Masalun itu masdar. Alladzina orang-orang yang Isim sim. Sim apa ini? mausul. Isim mausul. Simnya isim Mausul. ya. Baik. Min qablihi min dulu ya. Min ya. Min dari huruf Dari huruf huruf jar jar ya. Qabli sebelum sebelum sim sim terakhir torof. jam Ya. Taruh zaman ya. huruf sim zaman. Ya isim zaman betul betul torof zaman. Him mereka Isim sim domir mutasil. Zaku merasakan. Fi'il fi'il madi. madhi. Fi'il madi. Nah, wawunya mereka. Isim domir. Kok ribanya nggak ada ya? Oh, belum. pantesan ya isim domir ya. Domir mutasil. Zaku min qablihim qoriban itu ya? Koriban itu yang kurang. Qoriban gitu ya? Iya. Iya. Wah, pas berarti ini. Belum Kita lama. itu dulu ya 7 sampai dengan di sini saya 17. Kurang 1 ya. Berarti Harusnya 18. oke nanti kita cek. Baik. Qoriban dekat. Dekat. Ini isim sifat. Isim sifat. Terus selanjutnya setelah zaku apa itu? Aku Wabala. Ternyata wabala itu Bapak Ibu salah saya nih. Wabal itu satu kata. Oh, satu kata Ustaz ya? Iya, kata wabal. Wabal. Wabal itu artinya keburukan. Berarti 17 dong. Oh iya, gampang tinggal dikurangin aja deh. Uangnya sendiri Ustaz, karena di situ artinya juga Gitu. Jadi coba Bapak Ibu artinya nih, lihat nih. Mereka merasakan, merasakan apa di situ tertulis tuh? Merasakan akibat buruk, nah gitu ya. Jadi keburukan. Nah, iya. Di sini ternyata nggak ada dannya ya. Iya. Nah, berarti wawu itu bukan wawu sendiri dia, tapi wawu kata wabal. Wabal. Iya, wabala. Berarti ini kelebihan satu. Paling biasanya kalau banyak kelebihan, kalau sedikit kekurangan. Gitu. Tadi ternyata seperti saya ketika di awal nggak hilang itunya tadi kata koribannya pantesan gitu ya. Isim masdar ya Ustaz ya? Mas dari itu wabala ya bilu wabalun. Wabal. Wabala ya bilu. Amr urusan. Ini same masdar juga. Oh, masdar juga ya. Iya betul masdar juga nih. Him mereka ya. Nah, isim domir. Betul mereka. Sim dom. Domir.
Domir apa nih? Domir mutasil. Mutasil. Oke. Terus, apa lagi selanjutnya? Dan huruf Huruf atau atofnya. lahum, la bagi, Huruf huruf jar. Hum, mereka. mereka isim domir. Sim sama tadi ya. Domir Domir mutasil. mutasil. Azab ya azab. Isim Isim masdar. Alim pedih. Alim itu pedih. Isim sifat. Iya betul. Isim sifat. Yes. Apakah ada yang kurang Bapak Ibu di sini? kelebihan Ustaz. Amri baca. Bagaimana, Pak Ji? Setelah amr itu mungkin domir munfasil ya kan terpisah ya. Sebentar. Oh iya, mungkin sebentar. Benar. Munfasil. Yang gimana nih Bapak Jadi? Yang Yang wow. amr setelah amri. Pak amr. Amrihim. Amrihim. Wah, terus yang mananya himnya? Ini himnya Itu ini. ya, ini kan domir munfasil ya. Yang mutasil. Nah, tetap ini mutasil. Itu mutasil. Mutasil. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi menandai mutasil sama munfasil itu Bapak Ibu itu ternyata tidak sekedar dari tulisannya karena tulisannya terpisah gitu ya. Kalau mutasil terpisah ya. Iya betul. Kalau mutasil nyambung, kalau munfasil terpisah gitu ya Bapak ya. Iya betul. Jadi gini, bentar saya tutup dulu ya. Saya tunjukkan. Kan rok bisa disambung dengan hak. Baik. Jadi Bapak Ibu, domir dari sisi letaknya terbagi menjadi dua. Domir muttasil dan domir munfasil. Secara lafziah muttasil itu tersambung. Munfasil berdiri sendiri. Kalau munfasil terpisah. Terpisah ya. Oke. Bagaimana menandainya gitu ya? Bagaimana menandainya? Menandai domir muttasil apabila domir tersebut terletak setelah isim, fi'il atau huruf. Tuh. Setelah. Baik penulisannya disambung ataupun tidak disambung karena keadaan hurufnya yang tersambung. Contoh yang tersambung. Ya. Contohnya Bapak Ibu.
Bapak Ibu perhatikan di sini. Auladuhum yadhabuna ila baitihim. Nah, baitihim. Ini ada him, ada wawu, ada hum. Ada hum. Baik. Ketiga dhamir ini semuanya dhamir mutasil. Dhamir mutasil. Oke. Semuanya dhamir mutasil nih. Meskipun Bapak Ibu kalau dilihat yang auladuhum ini Pisah ya. terpisah dari huruf dal, dari Dal. aulad. Udah. Hal itu semata-mata terpisah karena ada 6 huruf yang tidak boleh disambung dengan huruf berikutnya. Ya, ya. Huruf dalnya. Yaitu hurufnya adalah hurufnya alif, Alif. wawu, dal, zal, ro, zai. Zai. Inilah 6 huruf alif ya, bukan hamzah Bapak Ibu. Alif ini. Alif ya. 6 huruf ini tidak boleh disambung ke huruf berikutnya. Ya. Nah, huruf ini nih. Oke. Sehingga kata auladuhum memang antara dal sama ha tidak menyambung. Seakan-akan ini terpisah, munfasil gitu ya. Benar dari sisi tampaknya, tapi tidak dari sisi definisinya. Jadi yang definisinya mutasil itu apabila berada setelah isim, ini setelah isim, setelah fiil, ini aja saya ganti aja ini nih. Maaf. Huruf ya. Nih. Nah, ilaihim. Gitu ya. Nah, jadi kan ini setelah huruf, setelah fiil, setelah isim. Nah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ilahnya diganti misalkan indah gitu, maka nanti him juga terpisah juga gitu ya. Tidak ya. Karena indah misalnya contoh indah, gitu indah ya tuhuna indahu. Nah, meski indahum ini dari sisi tulisan antara dal sama hum itu terpisah, tetapi tetap disebutnya mutasil karena Mutas. tadi itu iya, karena letaknya setelah. Tapi contoh sekarang contoh yang terpisah. Yang terpisah. Nah, hum ashabul jannah. Ini yang dimaksud terpisah nih Bapak Ibu. Ini sama-sama humnya, gitu. Tapi yang terpisah. Karena di depan. Di depan. Di depan kata ini. Kalau saya tulis ashabuhum, maka jadi mutasil dia. Tapi kalau hum, ashabul jannah mereka itu adalah para penghuni syurga. Yang jelas-jelas terpisah, gitu, domir itu
Bapak Ibu, yang jelas-jelas terpisah. Nah, saya tulisin ya. Ya, ya. Mir, domir yang jelas terpisah adalah, nah, Bapak Ibu nih. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut ini udah pasti terpisah nih. Apa saja itu? Mulai dari huwa, huma, hum. Iya. Iya, huma, hunna. Anta, anta, antuma, antum. Anti, ini saya merah-merahin Bapak Ibu. Saya biru-biruin. Karena ini, kalau yang ini potensinya bisa mutasil, bisa munfasil nih. Yang ini nih. Bisa mutasil, bisa munfasil nih. Yang hijau nih. Gitu ya. Tapi yang hitam ini udah jelas munfasil ya. Nanti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini udah mesti terpisah. Yang hitam ini. Gitu ya. Sedangkan yang biru, yang hijau ini nih, dia bisa terpisah, bisa tersambung, tergantung dalam tulisannya. Misalnya contoh nih, hum di sini nih, ini dia terpisah, gitu ya. Tapi kalau hum yang di atas, ini tersambung. Maka patokannya tidak dari sisi tersambungnya huruf, tapi letaknya apabila terletak setelah isim fiil huruf dan menjadi pengaitan daripada itu, maka itu disebut dhamir muttasil. Adapun jika tidak apa namanya itu tidak digandeng oleh kata sebelumnya, begitu, maka yang seperti ini hum dia menjadi dhamir munfasil. Fasil. Iya. Mudah-mudahan ini ada gambaran sedikit Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi di atas tadi belum ya definisinya ya. Oke, jadi jawaban. Dhamir munfasil. Munfasil apabila dhamir tersebut tidak didahului disambung sebelumnya dengan isim, fiil atau huruf, gitu ya. Oke. Kalau ini suku tulisannya selalu terpisah, tidak disambung sebelumnya dengan isim, fiil, huruf, ya. Disambung, jadi bukan apa namanya, bukan tidak didahului oleh isim, fiil, huruf, tapi tidak disambung oleh isim, fiil, dan huruf. Oke. Lebih spesifik ini aja Bapak Ibu nih. Ini aja tuh. Ini udah jelas nih dhamir yang terpisah itu ini aja. Yang hitam-hitam nih. Seperti yang hijau ini 4 ini potensinya bisa 2 dia. Bisa nyambung, bisa misah. Tapi kalau yang lain itu udah mesti terpisah, itu aja dhamir terpisah. Gitu. Baik. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu silakan tentang ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya Ustaz, tanya Ustaz. Monggo. Yang contoh yang terpisah tadi hum ashabul jannah. Di atasnya tulis apa tuh Ustaz? Di atasnya sedikit. Nah, itu contoh yang terpisah. Iya. Maksudnya contoh apa gitu Ustaz? Oh, contoh dhamir, Ya, dhamir munfasil kan.
Betul. Domir munfasil. Tuh. Ya. Baik. Jadi ini saya tambahin ini. Contoh domir yang tersambung. Oke. Namanya domir muttasil. Baik, makasih. Kalau ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Satu Pak Ustaz. Monggo, Pak Haji. Itu tadi kan yang 4 itu huma hum Iya, sama huma hunna itu betul. bisa 2 ya, bisa munfasil, Bisa bisa mutasil. mutasil. Betul. Mereka mutasil apabila ketemu dengan huruf alif, waw, tada, dan roza itu Pak Ustaz ya. Iya, betul. Nah itu sebagai tanda. Sekarang apakah mungkin antara huruf alif, waw itu ketemu dengan selain yang 4 itu, misalnya ketemu hu, anta, itu ada kemungkinan nggak Pak Ustaz? Tidak mungkin. Jadi Oh, tidak mungkin. yang Oh, ya. 6 ini Bapak Ibu pasti Ya. dengan apapun dia mesti dipisah. Sebab misalnya contoh alif ya Bapak Ibu ya. Alif ini kalau disambung dengan huruf hu misalkan, dengan huruf hu gitu, maka ini itu jadinya lam nanti. Tuh gitu tuh. Oh. Jadi kalau dia disambung dengan domir berikutnya, jadi bukan ahu tapi lahu. Itu. Dan memang dari di dalam apa namanya komputer tulisan otomatis wawu mau saya tambahin huruf apapun kak misalkan tetap dia bisa. Tapi kalau misalnya huruf lain nih saya contoh Bapak Ibu ya. Misalnya huruf nun nih, huruf nun. Itu kalau saya tambahin h, itu otomatis dia nyambung. Gitu ya. Tambahin huruf kaf, otomatis nyambung. Berbeda dengan huruf-huruf di atas ini. Kalau saya tambahin K, tetap dia bisa. Tuh, itu tuh. Dia otomatis begitu. Tambahin lam, tetap dia bisa. Ro-nya tambahin huruf nun, tetap bisa. Jadi ini memang sudah istilahnya apa ya? Patternnya, sudah polanya huruf ini memang ke-6 huruf ini nih, Bapak Ibu. Nah, seperti yang ditanyakan beliau nih Pak. Jadi emang ini udah mesti nggak nyambung dengan huruf berikutnya ya. Nah, kalau sebelumnya dia nyambung boleh. Gitu. Saya kira itu mungkin penjelasannya Pak. Syukran Ustaz. Fadal masykur. Cukup ya, Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke awal. Oke, kita kembali ke awal. Mana tadi ya? Ini. Jadi ada 17 ya. Oh, ada 17. Apa kata. Baik. Sekarang kita masuk di hadis Qudsiyun. Al-hadithul Qudsiyun. Pak Herman, monggo dibacakan. Pak Herman. Silakan Pak. Di apa namanya fotokopinya jelas Pak? Assalamualaikum Pak Herman. Ada Ya, Pak? ya. Ya, Iya. silakan Pak. Dibaca jelas bisa dari fotokopinya Bapak jelas? Bisa. Oh, monggo. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Qudsi. An Abdullah bin Kinata bin ibni Kinata Kinanata bin Abbas bin Mirdasin Salami anna abahu akhbarahu an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi asyiyata Arafata fa ujiba inni qad ghafartu lahum ma khalaz zalim fa inni akhudhu lil mazlumi minhu qal ay rabbi in syi'ta a'taital mazluma minal jannah
wa ghafarta zalim Mm-mm. falam yujib asyiyah Mm-mm. falamma asbaha bil Muzdalifah Mm-mm. a'ada du'a fa ujiba ila ma sa'al Mm-mm. qala fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mm-mm. aw qala tabassam Mm-mm. faqala lahu Abu Bakrin wa Umar Mm-mm. bi abi anta wa ummi inna hadhihi la sa'atun ma kunta tadhaku fiha famalladhi adhakaka Iya, ada hak kan? Mm-mm. adhakallahu sannaka Mm-mm. qala inna aduwallahi iblisa lamma alima anna allaha azza wa jalla qad istajaba Du'ai du'ai wa ghafara ummati li ummati. di qad qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati Mm-mm. akhazat turaba faja'ala yahshuhu ala Roksi. ra'sihi wa yad'u bil waili was subur Ah, apa? fadhakani Mm-mm. ma ra'aitu min jazai. Iya. Artinya Oke. Ustaz, Artinya monggo. lanjut. Lanjut artinya monggo. Dari Abdullah bin Kinanah bin Abbas bin Mirdas As-Sulami bahwa ayahnya telah mengabarkan kepadanya dari ayahnya Iya. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kebahagiaan dan ampunan. Umatnya. Maka Allah menjawab, Mm-mm. Aku mengampuni mereka kecuali orang yang berbuat kezaliman. Iya. Maka aku memberikannya kepada yang dizalimi. Mm-mm. Beliau bertanya, kenapa wahai Rabbku? Bukankah engkau dapat memasukkan yang terzalimi ke dalam surga Iya. dan mengampuni yang berbuat kezaliman? Iya. Maka Allah tidak menjawabnya. Hingga ketika Nabi berada di Muzdalifah, beliau kembali mengulangi doanya. Maka dijawab, apa yang beliau minta. Mm-mm. Maka Rasulullah alaihi wasallam tertawa atau tersenyum. Mm-mm. Abu Bakar dan Umar pun berkata, demi bapak ibuku, Mm-mm. sungguh pada saat ini apa yang membuat engkau tertawa? Iya. Siapa lagi yang bukan menjadikan tertawa kecuali Allah? Ah, Menjadikanmu tertawa dengan gigi-gigimu. Beliau mm-mm. menjawab, sesungguhnya musuh Allah, iblis, ketika mengetahui Allah mengabulkan doaku dan mengampuni umatku, maka ia mengambil tanah dan diletakkan di kepalanya. Seraya mendoakan dengan kecelakaan dan kebinasaan. Subhanallah. Maka terus apa tertawa Maka Nabi? Itulah yang menjadikan. itu Udah selesai. Itu kalimat tadi ya. Maka itulah yang menjadikan aku tertawa dari menjadikan sikapnya. Masya Allah. Oke. Makasih Pak Iman. Tapi yang muliakan, hadits qudsi ini menunjukkan hadis qudsi ini masih eh suara saya terdengar jelas nggak Bapak Ibu? Terdengar Ustaz. Ya, oke baik. Hadis yang barusan dibacakan kepada kita ada semua. yang Baik. Tadi barusan hadis yang dibacakan dari hadis qudsi tadi itu menunjukkan betapa Nabi kita itu
peduli dengan kita. Betapa Nabi Muhammad SAW itu penuh kasih, penuh cinta kepada umat. Bahkan beliau itu begitu berdoa di Arafah, Asyiyata Arafah, itu beliau berdoa agar diampuni dosa-dosa umatku, semua tanpa terkecuali. Itu maka Allah maka doa Nabi itu dijawab. Cuma di hari Arafah itu, di sore petang Arafah itu, kan itu doa mustajab tuh, Bapak Ibu tuh. Doa mustajab tuh di Arafah ya, petangnya itu ya. Maka diampuni dosanya kalau zalima, kecuali yang zolim. Kata Allah di hari Arafah bilang, saya ampunin semuanya. Qad ghafartu lahum ma khalal zalima. Gitu ya. Saya ampuni semua dosanya. Cuma atu yang nggak saya ampuni. Siapa? Orang yang zolim. Apa sikap Nabi mendengar jawaban dari Allah begitu tuh? Gitu ya. Rasulullah menjawab, ya Allah, jika orang yang dizalimi itu masuk surga itu adalah hakmu. Itu adalah kehendakmu. Tapi termasuk juga kiranya engkau mengampuni orang yang menzolimi, orang yang berbuat zolim. Coba ya. Begitu Rasulullah SAW itu perhatian kepada kita. Yang kita yang berbuat zolim, kalau yang dizolimin udah jelas lah dia masuk surga. Yang berbuat zolim pun didoakan sama Nabi agar diampuni dosa-dosanya. Gitu tuh. Seperti itu tuh. Maka eh, Hebat. maka doa Nabi itu diulang lagi. Asbaha fi Muzdalifah, waktu beliau berada pagi di Muzdalifah dari namanya dari Arafah ya, di Arafah ke Muzdalifah, beliau ulang lagi itu doa itu tuh. Maka di hari Muzdalifah, di hari berikutnya berarti di hari pagi berikutnya itu Allah katakan, aku eh, ampuni dosa orang yang berbuat zalim sekalipun. Itu yang meminta Nabi buat kita, buat umatnya. Nabi yang minta kepada Allah agar kita ini yang zolim diampuni, apalagi yang dizolimi, gitu ya, dapatkan kebaikan dari yang berbuat zolim. Maka tatkala itu Rasulullah tersenyum, gitu ya. Tapi ada riwayat lain tertawa Rasulullah, ya. Maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar mengatakan bi abi wa ummi, ya. Bi abi anta wa ummi. Inna hadila sa'atun ma kunta tadhaku fiha. Fama ladzi hakaka. Ya Rasulullah, kenapa kamu tertawa tuh? Apa yang menjadikanmu tertawa? Demi ayah dan ibuku. Ini waktu sumpah belum dilarang ya dengan nama ayah dan ibu. Jadi nanti ada hadis yang mengharamkan orang itu bersumpah atas nama ayah dan ibu. Dulu begitu. Terus Nabi melarang, tidak boleh engkau bersumpah atas nama dan ibu. Bersumpah itu atas nama Allah saja. Manusia tidak boleh bersumpah selain dengan Allah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu termasuk yang berlebihan dan eh, tidak tepat itu kalau kita bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Itu kata-kata Rasulnya itu nggak perlu, nggak ada. Itu. Jadi yang demi Allah saja, demi Allah saja. Memang Nabi SAW menggunakan redaksi-redaksi yang berbeda-beda, tapi hakikinya Allah. Contoh begini, walladzi nafsi biyadihi. Itu gitu ya. Walladzi nafsi biyadihi. Dan demi zat yang menggenggam jiwaku. Siapa zat yang menggenggam jiwaku? Ya Allah. Gitu. Ada lagi dalam kalimat redaksi yang lain. Demi zatku yang ada pada tangannya. Ya sama. Allah juga maksudnya. Jadi pokoknya boleh wallahi, boleh walladzi nafsi biyadihi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau maksudnya itu adalah Allah, maka boleh. Jadi kalau manusia tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Bahkan bersumpah dengan nama ibu dan bapakku. Dulu begitu, terus ditegur Abu Bakar, nggak boleh bersumpah dengan Umar, nggak boleh bersumpah dengan ayah ibuku lagi, bersumpah dengan Allah saja. Gitu, gitu ya Pak. Itu pelajaran kita. Perlu kita catat ya. Nah tadi Rasulullah apa yang membuat tersenyum? Jadi kata Rasulullah,
yang membuatku tersenyum ketika Allah mengabulkan doa yang kedua, doaku yang kedua, yakni Allah mengampuni juga orang yang berbuat zalim di kalangan umatku itu. Maka aku lihat iblis itu ngambil tanah, terus melemukkan kepalanya sambil menyeru kecelakaan. Ya wail, sengsaranya aku, sia-sianya aku. Kenapa sia-sia? Aku yang menggoda manusia supaya berbuat zalim. Aku yang menggoda manusia agar berbuat jahat. Tapi sia-sia usaha kau. Kenapa? Allah ampuni. Dia berbuat jahat diampuni. Dia berbuat zalim diampuni. Ya, sia-sia dah kira-kira gitu kalau bahasa kita mah. Gitu ya. Atau hadisnya panjang, jadi ini pesannya penting Bapak Ibu yang muliakan. Ini untuk memberikan sugesti, motivasi kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bahkan kepada orang yang zalim sekalipun Allah mengampuni. Bahkan dalam konteks ini Nabi yang minta ampun. Kita juga, selain kita juga minta ampun. Nabi memohon ampun kepada siapa saja di antara umatnya yang berbuat zalim. Tuh betapa Nabi penuh perhatian. Maka persis yang dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alikum harisun alaikum bil mu'minin. Jadi apa? Alaikum bin rafu'un rahim. Nabi itu sangat berat melihat umatnya itu sengsara. Nggak pengen sengsara. Maka didoakan oleh Nabi pengampunan dari Allah SWT. Wah, luar biasa tuh yang melihat hadis seperti ini nih. Bapak Ibu muliakan betapa, ini bukti betapa cintanya Nabi kepada kita. Ya, itu. Nanti ada nih di dalam ikhtisar surah nih kita akan ketemukan itu. Jadi mulut kita itu nanti kapan tuh malaikat tuh nggak menjaga mulut kita itu ternyata ada nanti ya saatnya. Kapan, ketika apa nanti. Nanti kita baca di bagian terakhir dari sesi kita kali ini nih. Kita lihatkan. Nah, ini dia. Doa sekarang. Doa ini Bunda Tin. Boleh baca Bun doanya nih. Mudah-mudahan Silakan Bunda jelas ini Tin. ya. Nah, boleh nyalakan mikrofonnya Bun. Bunda Tin. Belum. Kalau belum, nah mungkin dengan Bunda Bunda Rina aja kali Bunda ya. Bunda Rina Bunda boleh. Rina silakan. Assalamualaikum Bunda Rina. Baik. Iya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal Min jahdi jahdil wal bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sulitnya bencana, datangnya kesengsaraan, buruknya ketentuan kodok Allah, ketentuan. dan cacian pada musuh. Ini Betul. nyambung sama hadis tadi. Iya. Alhamdulillah. Keren sekali. Hai Bun. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita sering membaca doa ini ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ada 5 doa nih yang dipanjatkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi untuk kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Yang pertama, jahdil bala. Nih, kesulitan bencana. Bencana yang berat. Ya. Kesulitan yang sangat nih. Nah ini nih kita minta nih. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ditimpakan kepada kami bala yang berat, yang besar. Kayak pandemi kemarin. Itu al-bala syadid. Jangan sampai. Wadar kisyaqa. Ya. Kami menjumpai kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Karena kurang harta, karena kurangnya jiwa, kurangnya keluarga, kurangnya keturunan, dan sebagainya. Wadar kisyaqa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesengsaraan apapun kesengsaraan itu. Wasu'il qada. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketetapan yang buruk. Semua kehidupan kita hakikinya memang sudah
tercatat dalam catatan di Lauh Mahfuz ya, di sisi Allah. Tapi catatan yang sudah Allah tentukan buat masing-masing manusia di dunia ketika lahir, ketika hidup, maka bisa saja catatan atau qada itu ya itu bisa berubah dari yang sudah ditentukan. Namun kita tidak tahu apakah qada, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan dari Allah, takdir yang dari Allah itu berubah atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang diminta oleh Allah kepada kita, yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita, agar berdoa seperti tadi doanya itu. Al-bala, boleh jadi kita akan ditimpakan bala. Syaqa, iya. Su'il qadha, iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kefakiran, iya. Dan seterusnya. Tapi kita boleh berusaha dan kita berdoa kepada Allah agar keburukan-keburukan yang sudah ditetapkan di awal tadi itu diubah oleh Allah SWT. Dan Allah bisa merubah atau tidak merubah, itu adalah hak Allah. Kewajiban kita meminta, bermohon, berdoa. Maka daripada itu, Bapak-Bapak Ibu yang muliakan, para ulama membagi takdir itu dua macam. Ketentuan Allah itu yang sudah tercatat itu dua macam. Ada namanya, para ulama yang membagi nih, takdirun mu'allakun wa takdirun mubromun. Takdir mu'allak dan takdir mubrom. Apa takdir mubrom? Takdir yang dalam ilmunya Allah itu tidak bisa berubah sedikit pun. Itu namanya takdir mubrom. Adapun takdir mu'allak itu takdir yang masih bisa berubah. Allah yang merubah. Atas dasar apa? Ya kehendak Allah merubah. Mengapa kehendak Allah merubah? Mungkin karena kasih sayang Allah. Tapi mungkin juga karena ada usaha dari manusia. Termasuk ada doa dari manusia. Maka apa yang sudah ditentukan bisa digeser. Bisa diubah. Itu hak Allah. Kalau kita mengatakan nggak bisa, berarti kita membatasi hak Allah. Membatasi kehendak Allah namanya. Hak Allah merubah, hak Allah tidak merubah. Yang diminta dari manusia adalah berikhtiar dan berusaha. Wa syamatatil a'da. Jangan sampai kita disorakin oleh musuh, diejek oleh musuh. Itu ya. Disorakin ya itu ya, karena kita orang-orang yang membenci kita tuh nyorakin kita. Puas dengan kegagalan kita, puas dengan bencana kepada kita, senang dengan kesusahan kita. Nah, itu syamatatil a'da. Jadi kita berdoa minta perlindungan kepada Allah dari 5 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ada 5 ya, Bapak ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada ya. Jahdil bala, syaqa, su'il qada, syamatatil a'da. Ada 4 berarti ya, ada 4 bukan 5. Ada 4 permohonan pada Allah. Nah, ini nih ibu-ibu nih ya. Nah, saya kira bapak-bapak ibu-ibu insya Allah sudah hafal doa ini ya. Bagi yang belum, boleh ini dijadikan bagian daripada salah satu doa kita. Entah setelah salat, entah dalam keadaan yang memang mustajab doa kita ini. Waktunya, maka kita minta kepada Allah perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil. Nah, betul. Itu Bapak Ibu muliakan dari sisi untayan doa. Mudah-mudahan doa ini bisa dilafazkan, bahkan diamalkan di dalam doa-doa kita setelah sholat dan sebagainya. Baik. Bagian daripada ikhtisar hari ini kita akan membahas yakni surah Al-Infitar. Surahnya Al-Infitar.
Al-Infitar adalah urutan 82 dari awal. Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua, Ali Imran yang ketiga, An-Nisa yang keempat, Al-Maidah yang kelima, terus yang ke-81 At-Takwir, 82 Al-Infitar, kan gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini ke-82. Berarti sudah mendekat ya Bapak Ibu ke 114. Sudah mendekat ke 114. Kan 114 berarti kan akhir daripada surat-surat kan? Iya, sama. Iya. Tapi masih banyak meskipun ini. Masih banyak ya. Ke 114 masih banyak. Baik. Nama suratnya adalah Al-Infitar. Artinya terbelah. Terbelah. Apa yang terbelah? Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Jadi langit terbelah. Ini menunjukkan peristiwa kiamat. Ya, itu. Alasan penamaan. Dinamai Al-Infitar karena kata ini disebutkan pada ayat pertama. Yes. Kalau seperti ini, infitor bermakna terbelahnya langit. Dari sisi isi termasuk sebagai surat mufassalat. Nanti kita juga ada nih penjelasan ini. Mufassalat itu berarti surat-surat yang pendek. Ya. Surat keempat dari 7 surat yang mulai dengan kata idza yang menunjukkan keterangan waktu. Idza kan apabila. Identitas surat. Nah, identitas. Pengenalan terhadap hal-hal yang terkait dengan surat. Surat ini jumlahnya 19 ayat. Di dalam surat Al-Infitar 19 ayat. Terkait dengan jumlah ayatnya tidak terdapat perbedaan antara qari dan mufassir. Semua sepakat 19 ayat. Ada 81 kata, 333 huruf. Ini adalah surat ke-8 dari sisi turunnya juga. Surah ini tergolong Makkiyah. Berarti turun di Mekah. Dari sisi isi termasuk sebagai surah mufassalat. Tadi itu yang pendek. Surah keempat dari 7 surat yang dimulai dengan kata idza yang menunjuk keterangan waktu. Idza waqa'atil waqi'ah. Gitu ya, dari awal tuh ya. Oh, gitu. Nah, ini kemarin idza syamsu kuwirat. Idza ja'akal munafiqun. Itu. Jadi ini surah yang keempat dari 7 surat yang awalnya idza gitu. Baik. Mengenal malaikat katibin. Nanti kita juga ada penjelasannya lebih detail lagi nih malaikat-malaikat nih. Setiap manusia ditemani oleh 2 malaikat. Karena di dalam surat Al-Infitar ini adalah ada itu tuh. Ada kata-kata kiraman katibin. Gitu ya. Setiap manusia ditemani oleh 2 malaikat kiraman katibin yang bertugas mencatat amal baik dan buruk. Keduanya dikenal dengan malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib berada di sebelah kanan untuk mencatat amal baik dan malaikat atid di sebelah kiri untuk mencatat amal buruk. Apakah yang menemani kita itu hanya 2 malaikat? Kita akan temukan nanti jawabannya Bapak Ibu. Selama ini kita taunya kan malaikat cuma raqib atid aja ya. Dalam diri kita nih. Nah, ternyata nanti ada banyak malaikat. Oke, kita lihat nanti ya. Sabab nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Infitar ayat 6 adalah berkaitan dengan Ubay bin Khalaf yang mengingkari hari ba'ats, dibangkitkan di kubur. Dia nggak percaya kalau ada kebangkitan setelah kematian. Ayat ini merupakan teguran kepada orang yang tidak mempercayai ketentuan itu. Ya. Idza sama mufatat adalah kawakib muntasarat lebih halus sujud kubur waqtirat. Nah, wa idzal kuburu mu'thirat. Apabila orang yang dikubur itu dibangkitkan. Alimat nafsum ma aqdarat. Alimat nafsum ma qaddamat akharat. Maka manusia tahu apa yang dikerjakannya, ya. Tuh. Keutamaan surah. Nih kalau ini ada sebagian ulama yang mengatakan gini, mau kita percaya boleh enggak apa-apa. Tapi ada menyatakan begini. Apa keutamaan surah? Pertama, surah Al-Infitar adalah termasuk Al-Mufassal tadi sudah ya, nah, keutamanya yang pendek-pendek. Sebab kalau surah kitab-kitab suci yang lain itu panjang-panjang. Nah, Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran ada yang panjang, ada yang pendek. Juz terakhir itu pendek-pendek. Kedua, dapat dijadikan wasilah untuk melihat Allah tanpa penghalang di akhirat nanti. Kalau kita sering baca surah Al-Infitar. Nah, kalau kita sering khatam, maka otomatis Al-Infitar masuk dalam bacaan kita. Itu. Nanti kalau kita khatam berkali-kali, apalagi kalau yang Bapak Ibu ngikut program Khatmil Quran ya, Yashfa, itu kan setiap bulan khataman. Ya, sekarang sudah ke-45 berarti paling tidak sudah pernah secara grup ini
Masing-masing sudah pernah hatam sekali setengah. Berarti ya, karena 45 kan, 30 pertemuan berarti kan satu kali pertemuan satu juz, berarti 30 juz sudah hatam tuh, karena berurutan terus-terusnya. Nah, paling tidak adanya program Khatmil Quran, Tadabbur Quran di program Yashfa itu menggugah kita itu untuk dipaksa dalam tanda kutip untuk membaca Quran. Meskipun Bapak Ibu sesungguhnya secara apa namanya mandiri, secara sukarela menghatamkan, bukan hanya tadi itu perlu 45 kali pertemuan untuk hatam, 30 kali bulan untuk hatam, tapi bahkan setiap bulan ada yang hatam, bahkan lebih daripada itu. Alhamdulillah. Husain Abil A'la berkata, saya mendengar Abu Abdullah berkata, barang siapa yang membaca surat ini, surat Al-Infitar, dan menjadikan keduanya sebagai mata pada matanya dalam salat fardu dan sunnah, yakni idza sama'un fatarat dan idza sama'un syaqqat, tiada penghalang yang menghalanginya dari Allah, tidak ada pemisah yang memisahkannya dari Allah. Dia senantiasa melihat Allah dan Allah juga melihatnya hingga selesai dilihat. Ini dalam kitab Thawabul A'mal. Gitu ya. Jadi maksudnya apa itu? Apa kalau dibaca di ayat rakaat pertama surat Al-Infitar, rakaat kedua surat Al-Insyiqaq, ya. Dan di Al-Insyiqaq itu ada sujud tilawah. Ketiga, orang yang membacanya akan diselamatkan dari terbukanya aib dan dapat dijadikan doa atau wasilah agar terlepas dari penjara. Ya. Ini namanya mujarrabah. Mujarrabah itu ulama-ulama dulu ada yang melakukannya, dengan itu kemudian terbukti, maka kemudian disampaikan, oh dengan cara ini minta kepada Allah wasilah, kan wasilah kan perantaraan, dengan baca ini Allah hadirkan hajat kita yang sedang ada kesulitan tadi itu terlepas dari penjara. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat ini Al-Fitar, maka Allah akan melindunginya saat terbukanya aib manusia ketika buku catatan amal perbuatan manusia dibaca, dibuka, ya. Tuh. Auratnya ditutup dalam keadaan baik ketika hari kiamat. Dan barang siapa yang membacanya, sedangkan ia dalam keadaan di penjara dan diikat, maka Allah akan memudahkannya keluar dari, melepaskannya dari penjara, dan itu yang ditakuti, dan keadaannya akan membaik secepatnya. Dengan ini dalam kitab Thawabul A'mal, ya. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Keempat, dosanya akan diampuni, penglihatannya akan dikuatkan dan disembuhkan dari penyakit matanya. Jadi tadi berbicara tentang mata, ya, faidah-faidahnya nih. Asli berkata, barang siapa yang membacanya ketika hujan turun, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak setiap tetesan hujan yang jatuh. Dalam biasa membacanya membacanya atas matanya, maka penglihatannya dikuatkan dan dihilangkan penyakit matanya atau penyakit selaput mata dengan kekuasaan Allah. Tentu saja semuanya karena izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki. Mengenal para malaikat dan tugasnya. Kita kan hafal Bapak Ibu, malaikat ada 10 tuh ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, kan begitu ya? Ada 10 ya. Nah, ini dalam kitab Qatrul Ghaith karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita tahu nih, kita dengar nih Syekh ulama besar dari tanah Banten yang menjadi ulama besar di Mekah. Dalam kitab beliau Qatrul Ghaith menyebutkan para malaikat berdasarkan keadaan wujud dan tugas-tugasnya, termasuk diantaranya adalah 20 malaikat hafazah atau malaikat yang bertugas menyertai manusia. Ya, satu, ini golongan-golongannya namanya nih, golongan malaikat nih. Pertama, golongan malaikat namanya Hamalatul Arsh atau malaikat-malaikat para pengemban arsh, pemikul arsh. Itu namanya Hamalatul Arsh. Mereka adalah malaikat yang tertinggi tingkatannya dan paling awal diciptakan. Di dunia ada 4 dan di hari kiamat ada 8. Wujud mereka seperti kambing gunung. Ini dijelaskan dalam ini ya urayanya. Jarak antara kuku kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun. Waduh, susah tuh itu ya. Pikirnya tuh ya. Jika ditempuh burung yang cepat terbangnya. Aras sendiri adalah permata hijau. Ini gambaran aras ya. Permata hijau ini bukan nama komplek perumahan ya, bukan ya.
Sekaligus makhluk Allah yang paling agung itu arsy, paling besar itu adalah arsy. Jadi yang besar bukan dalam semesta, yang besar itu adalah arsy. Ya. Arsy sendiri adalah permata hijau sekaligus makhluk Allah yang paling agung. Setiap hari diliputi 1000 warna cahaya yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu melihatnya. Layaknya Ka'bah sebagai kiblatnya penduduk bumi, arsy adalah kiblatnya penduduk langit alias para malaikat. Itu ya. Yang kedua, golongan malaikat kedua adalah malaikat pengeliling arsy. Kalau tadi pembawa, pemikul, ini pengeliling. Ya. Disebutkan oleh Wahabi Munabbih, di sekitar arsy ada 70.000 baris malaikat. Ya Allah, ya Allah. 70.000. Barisan demi barisan bertawaf mengelilingi arsy. Barisan yang satu berputar, barisan yang lain juga berputar. Ketika satu sama lain bertemu, yang satu bertahlil, yang lainnya bertakbir. Di belakang mereka ada 70.000 baris malaikat yang mengangkat tangannya di pundaknya. Ketika mendengar takbir dan tahlil, mereka dengan keras mengucap, Subhanallah, Subhanakallahumma bihamdik, ma'azama wa ahlamak, antallahu la ilaha ghairuk, antal akbar, wal khalqu kulluhum laka raji'un. Ibu-ibu, bapak yang muliakan, bahkan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, aku melihat ada 70.000 malaikat yang mengelilingi arsy. Lalu setiap kali putaran mereka menghilang, datang lagi 70.000 yang baru yang tidak ada sama sekali dengan yang tadi itu. Begitu terus berganti-ganti jumlahnya. 70.000 lagi yang lain hilang, 70.000 datang lagi, terus berganti-ganti. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu yang muliakan, berapa banyak jumlahnya malaikat? Hanya Allah yang tahu. Ya Allah. Padahal satu saja tadi tuh, satu aja. Besarnya antara kuku sama tungkaknya saja 70 tahun perjalanan kayak apa besarnya. Gitu ya. Gitu. Maka ada gambaran juga, misalnya Jibril. Jibril itu yang memiliki 600 sayap. Padahal satu sayap malaikat itu kalau dikepakkan, kalau dibuka, itu bumi bagian barat, bagian timur bisa bisa diliputi, bisa dilindungi, bisa ditutup dengan satu daripada sayapnya malaikat itu. Ini kalau 500 sayap kayak apa besarnya itu. Bisa bayangkan. Bisa susah bayanginnya. Bayangkan susah. Susah. Pokoknya begitu aja udahlah. Amin wa ta'ala. Amin wa ta'ala, betul. Udah, insya Allah. Dan mudah-mudahan itu semuanya nanti Bapak Ibu kita diperjumpakan selain dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita juga nanti dapat diizinkan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Sebagaimana tadi itu ya. Dan mudah-mudahan juga kita akan dikenalkan kepada malaikat-malaikat yang pada wujud aslinya seperti apa nanti di surga. Insya Allah. Di belakang mereka masih ada 100.000 baris malaikat lagi. Mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mereka. Seperti orang sholat, Bapak Ibu. Tuh. Tidak ada satupun dari mereka kecuali bertasbih dengan tasbih yang berbeda satu sama lain. Adalah 100.000. 100.000 satu tasbih berbeda dengan tasbih yang lain. Apa ya? Lalu kita terbatas banget. Kita subhanallah, subhanakallahumma bihamdik, subuhun kudus, gitu ya. Kalau kita tasbihnya mungkin terbatas. Ini 100.000 malaikat, masing-masing tasbihnya berbeda-beda. Jarak antara sayap mereka dengan sayap lainnya adalah perjalanan 800 tahun tuh. Masya Allah. Ya Allah. Aduh, udah susah deh gitu ya. Nah, begini, ini informasi ghaibiyah begini nih nggak bisa dicerna oleh akal yang biasa. Ini harus dengan iman. Ya udah pokoknya, iya samina wa ta'na. Mau dipikirin kayak apa pasti nggak bisa. Mau dipikirin kayak gimana juga pasti nggak bisa. Gitu. Antara dua daun kuping dengan pundak mereka, kuping, daun pundak, jaraknya itu 400 tahun. Ya Rabbana subhanallah. Ya apa itu Bapak Ibu ya? Allah menghalangi malaikat yang ada di sekitar arsy dengan 70 lapis penghalang dari cahaya. 70 penghalang dari kegelapan. 70 lapis penghalang dari sinar putih. 70 penghalang dari yakut merah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Itu dia. 70 penghalang dari zabarzut hijau. 70 penghalang dari salju. 70 penghalang dari air. 70 penghalang dari es. Dan penghalang yang tidak ada pengetahuinya selain Allah. Pokoknya ini bercerita tentang sesuatu yang kita tidak masuk akal. Nabi melihatnya pada saat Isra dan Mi'raj.
Maka digambarkan oleh Nabi begitu tuh. Karena Nabi diwahyukan oleh Allah seperti gambarnya, maka Nabi menceritakan, mengisahkan itu. Malaikat ketiga adalah rohaniyun atau ruhaniyun. Ada berpendapat mereka berada di tanah putih seperti marmer. Ya, lebarnya perjalanan 70 matahari dan 40 hari. Panjangnya tidak ada yang mengetahui selain Allah. Mereka memiliki gemuruh tasbih dan tahlil. Seandainya suara mereka dibuka, niscaya penduduk bumi akan binasa karena saking menakutkan suara mereka itu. Allah. Besarnya kalimat suara mereka itu, tasbih dan tahlilnya itu. Suara mereka penghujung mereka sampai pada malaikat pengemban arash. Malaikat keempat adalah karubiyun. Mereka adalah para pemimpin, para malaikat dan berada di sekitar arash. Tuh, kita jadi tahu tuh istilah nama-nama malaikat nih. Yang kelima, malaikat safaroh namanya. Golongan safaroh. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat penghubung antara Allah dengan para nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Ya, mereka bertugas menyampaikan risalah Allah melalui wahyu, ilham, dan mimpi yang baik. Atau perantara Allah dengan makhluknya untuk menyampaikan jejak-jejak ciptaannya. Ulama menafsirkan malaikat Safaro ini terdiri dari 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, yang masing-masing tugasnya sudah kita kenal. Bapak Ibu tuh ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Terus ada keenam, malaikat hafazah. Nah, ini kita perlu tahu nih Bapak Ibu nih. Malaikat hafazah menurut Al-Khalil meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah malaikat yang menyertai manusia yang ada di sekitar kita nih Ibu. Kalau tadi kan kita tahunya cuma Raqib Atid aja nih. Nah sekarang nih kata Rasulullah ada 20 malaikat Bapak Ibu, bukan 20 malaikat yang menyertai manusia. Satu malaikat berada di sebelah kanan. Tadi tuh, Raqib. Memimpin malaikat yang ada. Dan ia pun memimpin malaikat yang ada di sebelah kiri. Jadi yang kanan, malaikat Raqib, memimpin malaikat yang kiri. Gitu ya. Jadi ada juga malaikat sebelah kirinya. Itu jadi anak buahnya kira-kira gitu ya. Jika engkau berbuat kebaikan, nah ini perhatikan Bapak Ibu nih, penting nih. Jika engkau berbuat kebaikan, malaikat sebelah kananmu akan mencatatnya. Segera dicatat. Niat yang baik segera catat. Tapi apa yang terjadi jika berniat keburukan? Jika ini juga, jika engkau berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu itu mencatatnya. Mencatatnya 10 kali kebaikan. Bukan hanya 1. Jadi subhanallah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang menanyakan, kita malam hari ini kita kumpul di majelis ini, virtual ini, membaca Al-Quran, membaca hadis, ya, mentadaburi ayat dan sebagainya. Setiap kali perbuatan 1 oleh malaikat yang sebelah kanan dicatat 10 kali lipat. Tapi jika engkau berbuat keburukan, perhatikan ini, maka malaikat sebelah kiri berkata kepada sebelah kanan, minta izin, malaikat sebelah kiri nih, apakah aku akan tuliskan nih keburukannya nih? Dijawab oleh malaikat yang sebelah kanan, tunggulah sampai 7 jam. Bapak Ibu, 7 jam. Tunggu. Barangkali ia bertaubat. Namun jika tidak bertaubat, tuliskanlah. Semoga Allah menenangkan kita darinya. Artinya semoga Allah ini menjaga kita. Bahkan ada riwayat mengatakan, ditunggu sampai malam sebelum tidur. Dia bertaubat enggak? Kalau bertaubat, dihapus. Atau yang lain bilang tidak dituliskan. Catatannya itu. Ada yang mengatakan ditulis, tapi kemudian ketika beristighfar, dihapus. Tapi ada pendapat mengatakan, sebelum betul-betul dia bertaubat setelah 7 jam, maka barulah ditulis. Kalau bertaubat, enggak jadi ditulis. Seperti itu. Terus, malaikat sebelah kanan dikenal dengan malaikat Raqib, sedangkan yang sebelah kiri dikenal dengan Atid. Nabi melanjutkan, 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan di belakangmu. Tadi kan baru 1 kanan kiri. Sekarang 2 di depan, 2 di belakang. 1 malaikat yang menggenggam ubun-ubun, ada 1 di kepala. Ketika engkau tunduk kepada Allah, dia akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah, dia akan merendahkanmu. Ya. Oke. 2 malaikat berada di sebelah 2 malaikat berada pada kedua bibirmu.
Keduanya tidak sungguh-sungguh menjagamu kecuali saat engkau berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Satu malaikat ada di mulutmu. Ia tidak membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. Masya Allah. Jadi diri kita dijaga Bapak Ibu oleh malaikat. Jadi yuk, biar orangnya tidurnya mangap. Misalnya, itu ada malaikat suruh Allah yang menjaga kita. Dua malaikat berada sebelah mata, di mana keduanya bernama malaikatnya nama Syuaih. Namanya Syuaih. Jumlah malaikat pada setiap manusia ada 10. Yang berjaga siang 10, yang berjaga malam 10. Kalau ditambah berarti ada 20 malaikat siang dan malam bergantian. Kapan bergantiannya? Di waktu subuh. Maka kalau mengatakan bacaan Quran maksudnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh 10 malaikat pagi dan 10 malaikat yang akan bertugas di malam secara bergantian. Ketujuh, malaikat katabah, yaitu malaikat pencatat. Tugas mereka adalah menghapus perkara yang ada di Lauh Mahfuz sesuai perintah Allah. Nah ini nih, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah bisa saja ternyata Allah menghendaki terus dihapus, diganti. Mereka juga dikenal sebagai malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 2 sayap. Ada yang memiliki 3 sayap, 3 sayap. Ada yang memiliki 4 sayap, 4 sayap. Ada pula yang ditambah sayapnya sesuai kehendak Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Gitu. Oke. Sebagaimana diketahui malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak diberi nafsu dan syahwat, tak berayah dan tak beribu, tidak makan dan tidak minum, tidak diberi jenis kelamin, karenanya mereka tidak pernah maksiat dan selalu taat atas perintah Allah SWT. Gitu ya. Semoga dengan bacaan tadi nih kita semakin mengenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekeliling kita. Baik. Demikian Bapak muliakan setelah penjelasan tadi jenis-jenis malaikat dan tugas-tugasnya, kita bertambah pengetahuan kita selain daripada malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ini udah bertambah pengetahuan kita tentang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi, dipersilahkan. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Iya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Silakan, Bu. Ini di Al-Quran itu sering ketemukan 2 ayat itu saling seperti di sini. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ya. Sekali lagi, tahukah kamu apa? Dan juga di surat At-Takasur kita juga mengatakan kala saufa ta'lamu summa kala. Itu maksud Allah itu ayat ini lebih ditekankan apa lebih diperhatikan gimana ya Ustaz ya? Oke. Baik. Wa ma adraka ma yaumiddin summa ma adraka ma yaumiddin gitu kan. Ya. Baik. Itu seringkali terulang-ulang kata-kata. Ya, terulang-ulang begitu Ustaz. Betul. Jadi gini, Bapak Ibu muliakan. Dalam bagian tentang informasi, informasi itu disampaikan kepada pihak yang akan menerima dan dapat diduga bahwa informasi yang diberikan kepada yang akan menerima itu dengan berbagai macam cara merespon. Gitu ya. Ada orang yang kalau diberitahu sekali saja responnya langsung terima, percaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang Quraisy menemui dia sebelum Abu Bakar bertemu dengan Nabi bahwa Nabi telah melakukan Isra Mi'raj. Sinyal ya, Bu? Ustaz suaranya kemana? Nge-freeze. Kayaknya sinyal. Mm-mm. Mohon maaf Ibu Bapak ya. Ustaznya sinyalnya kayaknya.
Coba deh. Oh, hilang. Menghilang. Hilang sebentar lagi Sinyal. sinyalnya. Nah, Ustaz, Tadi mati ya Bu ya? Iya, hilang. menghilang. Ya sih, Iya, hilang. Menghilang. ngomong aja dari tadi. Mental dia. Baik, saya ulang lagi nih. Jadi Abu Bakar mengatakan seandainya Nabi Muhammad bercerita lebih dahsyat daripada itu, saya percaya. Makanya Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang membenarkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang apa yang diucapkan itu ragu-ragu. Iya, betul. Maka orang yang seperti ini perlu ditegasin. Maka di dalam kaidah bahasa Arab, kalau orang itu kurang yakin dikasih kata penegas, inna. Gitu. Oh, Ya. benar. Lalu ada orang yang tidak percaya, potensi tidak percaya, orang kafir. Nggak percaya orang kafir kan? Maka informasinya diulang, bahkan digunakan kata apa? Kata sumpah. Maka wasyamsi wa duhaha, idza sama'u syaqqat dan sebagainya itu berita-berita yang nanti diikuti dengan kata sumpah. Karena apa? Karena potensi penerima informasi tadi nggak percaya. Maka ada caranya, diulang, dipakai sumpah, diulang, tegesin, tsumalatus alun. Ya Allah, ya. Betul. Nah, kira-kira itu. Jadi karena ayat ini turun di Mekah dan orang Mekah itu adalah orang-orang musyrikin saat itu mayoritasnya belum percaya pada Nabi, maka informasi-informasi tadi sering-sering diulang. Kan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah 3 kali diulang. Kan gitu ya. Itulah tadi tuh berdasarkan rumusnya bahwa orang yang menerima informasi tadi ada orang yang langsung percaya, ada yang ragu, ada yang tidak percaya. Kepada yang tidak percaya digunakan kata sumpah. Berulang. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Ya, ini untuk meyakinkan, lebih meyakinkan gitu ya, Ustaz. Betul, begitu sepertinya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami. Baik, masih adakah Bapak Ibu? Baik, Tidak ada, kalau silakan tidak ada. Ustaz ditutup dengan doa. Oh gitu, boleh. Apa-apa ya. Hari ini sangat luar biasa. Luar Masya biasa Allah. ilmunya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu muliakan, kembali kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'la bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Ji, Baik sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah sampai jumpa minggu depan ya. Salam sehat. Terima kasih sami-sami. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami kaji, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.